Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Kami percaya dalam keadaan apapun juga saat ini yang kami hadapi Tuhan. Kami tidak melihat akan apa yang saat ini kami lihat. Tapi kami akan melihat dengan apa yang tujuan yang Kau sudah berikan buat kami. Bahwa masa depan kami terjaga di tangan-Mu. Beri kami percaya kepadamu Tuhan. Bangkitkan iman kami. Bahwa masa depan kami terjaga. Terjaga Tuhan. Engkau jamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami nyanyikan. Biar membangkitkan iman kami Tuhan pada malam ini. Bahwa masa depan kami terjamin di tangan. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Untuk menguatkan terus dan menguatkan terus. Apa yang sudah Kau janjikan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi saudara. Saya bersyukur selama ini sudah 2 minggu ya. Tuhan menjanjikan sesuatu, ini sudah berjalan 2 minggu saat ini ya. Dan tanggal 3 Oktober ini hari ini benar-benar kita akan menjalani apa yang dimaksudkan dengan mengawal janji Tuhan dan menikmatinya ya. Saudara, waktu kemarin kita sedang masuk di dalam Rosh Hashanah. Ada satu janji Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya di tempat ini sangat penuh sesak. Saya juga sampai minta maaf pada setiap orang yang datang. Karena mereka itu sudah benar-benar menyediakan diri. Sudah datang jam 3. Ternyata jam 1 semua sudah penuh. Ya. Asyir saya waktu itu diperkirakan datang jam 3. Tidak, datang jam 2 saya bilang. Ternyata datang jam 2 semua sudah penuh. Sampai Asyir seolah-olah tidak berfungsi. Karena gak bisa ngatur segala-galanya ya. Dan saya tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Luar biasa. Kenapa animonya seperti itu? Karena ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Dikatakan Rosh Hashanah kali ini adalah the years of open doors ya. Pintu akan terbuka semuanya ya. Dan saudara, pesta luar biasa di mana saudara dikenyangkan dengan 9 hamba Tuhan. Sampai saya percaya saudara sampai merasakan terlalu kenyang secara rohani. Dengan berbagai versi ya, mulai dari awal pertama kali ada Ibu Selvi yang menyampaikan terus naik sampai terakhir saudara menerima yang dinamakan anggur dan madu sekalipun harus bagi-bagi ya. Oleh karena itu sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya ingin sampaikan saudara bahwa anugerah Tuhan ya, madu dan minyak itu sudah mulai keluar lagi. Tapi bukan berarti sudah cukup ya. Bukan berarti sudah cukup baru keluar ya. Tidak terlalu banyak, tapi saya percaya Tuhan akan cukupkan. Jadi buat saudara-saudara yang sudah daftar kepada Ibu Guatlan, itu pasti dikirim. Cuman saya harap saudara-saudara baik yang streaming maupun di tempat ini yang belum dapat itu daftar saja dan nunggu dengan sabar. Karena apa? Produksinya tidak di dunia ini, apalagi di Indonesia tidak. Produksinya di surga. Tinggal kita sedang menantikan akan kiriman dari surga. Ya.
Hanya kirimannya itu nggak bisa pas di hati kita. Saudara, waktu kemarin ini madunya adalah kuning dan ada emasnya, ya. Ternyata pada waktu pas Rosasanah itu keluarnya warnanya hijau ada emasnya. Tapi hanya 2 kali keluar dan tidak keluar lagi, ya. Dan ternyata beberapa waktu ini keluarnya warnanya ungu, saudara. Ya, jadi ini madunya keluarnya warnanya ungu. Dan saya mulai bertanya, Tuhan, kemarin ini adalah masa pertumbuhan dan kekuatan. Sekarang warnanya ungu, Tuhan, adalah warna raja-raja, otoritas dan kekuasaan raja-raja Tuhan berikan untuk madu itu, ya. Jadi saudara ini akan mendapatkan madunya ungu, tapi tetap ada emasnya. Masa pemerintahan raja-raja, ya. Saudara mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa. Cuman saya minta tolong saudara, yang waktu itu sudah dapat yang kuning, jangan aku minta yang ungu. Boleh, tapi nunggu giliran, ya. Kita akan prioritaskan yang belum dapat terlebih dahulu. Itu yang akan dikirim madunya warnanya ungu. Sebab apa? Yang kuning sudah belum diproduksi lagi sama surga. Jadi kita nggak bisa janjikan kapan, ya. Belum diproduksi lagi dan kita belum tahu kapan diproduksinya. Yang penting tetap ada, ya, dengan warna yang berbeda, ya. Dan minyak mempelai yang dibagikan kemarin itu masih ada sebagian yang akan dikirimkan. Tapi kalau misalnya minyak mempelai itu nanti dibagikan dan sudah habis, saudara, dan andai kata itu minyak mempelai andai kata tidak dikirimkan sama Tuhan lagi, ya saya minta maaf, mungkin saudara tidak akan mendapatkan minyak mempelai itu. Tapi Tuhan gantikan yang lebih luar biasa lagi, yaitu yang dinamakan minyak raja-raja, ya. Minyak raja-raja yang keluar saat ini adalah minyaknya warnanya juga ungu, saudara. Jadi madunya warna ungu, minyaknya juga warna ungu. Nah, ini minyaknya yang keluar dari cawan, yang cawannya juga warna raja-raja, ya. Sekarang sedang ditampung semuanya. Jadi kalau minyak mempelai tidak keluar lagi, andai kata, saudara akan tetap yang belum dapat itu akan dikirim minyak raja-raja. Jadi tetap saudara akan terima dimanapun saudara berada, saudara akan dikirim yang sudah daftar ke Ibu Guatlan. Sekali lagi saya menghimbau, kasihani Ibu Guatlan, ya Bu, ya saudara-saudara, baik yang di sini maupun yang streaming, tolong jangan WA Ibu Guatlan yang sudah dapat minyak mempelai lalu bilang, aku minta minyak raja-raja. Jangan dulu, ya. Sebab Ibu Guatlan saat ini masih pusing 7 keliling, ya. Karena menggenapkan dan melayani akan saudara-saudara yang waktu Rosasanah belum dapat. Jadi sabar dulu, ya. Nanti akan diberitahukan di tempat ini. Saya akan beritahukan, saudara, nanti suatu saat ya, saya akan memberi pengumuman gini, saudara, semua sudah terima, ya. Semua sudah terima minyak, semua sudah terima segala sesuatunya. Nah, yang belum pernah mendapatkan minyak yang warna ungu dan rindu, silahkan WA ke Ibu Guatlan. Nanti saya umumkan seperti itu. Tapi tunggu pengumuman dari saya, ya. Tunggu pengumuman dari saya. Buat saudara-saudara yang streaming, tolong kasihani akan Ibu Guatlan yang 7 keliling harus
mempersiapkan dan mengirim akan semua yang saat ini sedang dikirimkan. Sekarang tugas saudara apa? Berdoa. Ya, minta produksi ini terus dikirim di Sion. Ya, supaya semuanya dapat menikmati masa-masa yang dinamakan financial freedom. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan. Kok bisa minyak warnanya ungu? Kok bisa madu warnanya ungu? Itu tidak ada dalam sejarah, ya. Tapi ini menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Sekali lagi beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, ya, saudara dibagikan deklarasi ini. Siapa yang belum terima, saudara bisa minta kepada Asyir nanti pulangnya, ya. Ya, yang belum terima nanti minta. Saya harap saudara bisa masuk ke taruh, ditempelkan di HP saudara setiap kali supaya tahu. Ditempelkan di kaca saudara, ya. Ini bisa ditempel di kaca setiap kali saudara katakan bahwa financial freedom terjadi pada saya dengan tujuan Tuhan menjadikan saya sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. Saya diberkati Tuhan untuk menjadi berkat dan diaminkan 7 kali. Nanti saudara bisa minta kepada Asyir sesudah selesai semuanya, ya. Ini yang kedua. Nah, sekarang kita baru masuk khotbah sekarang, ya. Saudara, khotbahnya saya hari ini tidak panjang lebar. Tidak terlalu panjang, mungkin nggak ada 1 jam. Tapi saya percaya ini akan membuat kita ya dibangkitkan. Yaitu bagaimana kita itu harus, janji itu harus dikawal. Ya, sekali lagi, janji Tuhan itu harus dikawal. Ya, janji Tuhan kalau tidak dikawal itu seperti ini. Benih yang ditaburkan di tanah akan dimakan burung-burung. Ya. Jadi iblis gak tinggal diam. Semua berkat dan janji Tuhan yang diberikan buat saudara dan saya, kalau tidak dikawal, direbut kuasa kegelapan. Karena apa? Lihat, iblis selalu melakukan apa? Dia ingin menghancurkan, dia ingin meruntuhkan, dia ingin menggagalkan semua rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dan atas semua janji-janji yang diberikan buat saudara dan saya. Contoh yang jelas, ya. Bangsa Israel itu dijanjikan suatu daerah, suatu negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Mereka mengalami mujizat 10 kali mujizat di mana mereka dibedakan dengan bangsa Israel, dengan bangsa Mesir. Mereka mengalami, dan saat itu mereka berkali-kali dalam masalah begitu keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Mujizat, 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 mujizat. Awal pertama kali dia melihat, loh, kok sungai Laut Kolsom ini bisa belah? Itu sesuatu hal yang mustahil. Kok bisa terjadi? Mereka mengalami, saudara. Mereka mengalami di mana ada tiang awan dan tiang api. Mereka mengalami. Tapi kenapa mereka sampai tidak bisa masuk dalam seluruh janji Tuhan yang dijanjikan? Karena apa? Tidak dikawal. Hidupnya selalu mengeluh, tidak dikawal. Mereka merasakan kecewa. Nah, jangan sekali-kali semua yang Tuhan janjikan itu akhirnya saudara nggak bisa terima. Sedangkan saat-saat ini sudah banyak yang kesaksian sama saya bahwa dia merasakan financial freedom. Saya sudah merasakan pintu terbuka. Saya ikut tender
dan saya menang. Ini sudah ada beberapa yang mengatakan kepada saya seperti itu. Dia sudah mulai deal dengan beberapa usaha-usahanya dan semuanya berhasil. Sudah banyak yang cerita tentang hal itu. Orang yang saat ini sedang memikirkan mengontrakan tempatnya, akhirnya deal dan akhirnya jadi dikontrak. Jadi sudah ada banyak pintu-pintu yang terbuka. Dan salah satu hal saya mendengar yang terakhir dari adik saya yang ada di Australia. Dia mengatakan, "Ci, begitu luar biasanya selesai daripada Rosasana. The open doors terbuka semuanya, Ci, terbuka. Tiba-tiba, jadi mereka tuh punya pelayanan charity. Itu adalah suatu pelayanan untuk memberi makan bangsa-bangsa. Jadi dia tuh dikasih anugerah Tuhan punya toko ya. Tokonya itu terdiri dari semua bahan makanan kebutuhan sehari-hari, mulai dari roti, susu, coklat sampai sabun, kebutuhan sehari-hari lah ya. Itu gratis ya. Nah, tapi mereka hanya bolehnya melakukan hal itu sebulan 2 kali. Boleh datang dan satu orang boleh ngambil 10 item ya. Misalnya roti apa 10 item ya. Nah, saudara, tiba-tiba dia mendapatkan telepon mengatakan, "Saya mau memberikan 1 ton daging, bagikan kepada bangsa-bangsa." Saudara, 1 ton, bukan 1 kintal. Dia sampai bingung, wah ini gimana ya? Akhirnya saya bilang, sekarang kamu berdoa minta freezer sama Tuhan. Freezer yang gede ya, buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dan mereka katakan, akan saya kirim setiap kali. Saudara, itu open doors ya. Daging dalam keadaan di Australia itu cukup resesi. Di mana-mana cukup yang namanya kesukaran untuk makanan. Tapi kalau ada yang sampai tiba-tiba menyumbangkan 1 ton, itu ajaib banget. Inilah yang dinamakan sudah mulai semua terbuka, saudara. Jadi saya percaya ini akan melanda seperti tsunami buat saudara semuanya ya. Saudara akan dilanda dengan apa yang dinamakan open doors ya. Saya sangat percaya ini terjadi. Tapi syaratnya belajarlah saat ini kita mengawal janji Tuhan. Ya. Hari ini saya belajar mengajarkan saudara ada 3 poin yang harus kita pelajari untuk mengawal janji Tuhan. Ya. 3 poin, pelajari benar-benar. Perhatikan benar-benar apa yang diajarkan hari ini. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan itu berharap sama Tuhan. Jangan berharap dengan apa yang ada. Saudara misalnya contoh, saudara dijanjikan sesuatu ya. Ada seorang pengusaha misalnya dijanjikan, ya udahlah aku akan mengambil barang kamu, aku akan deal dengan kamu. Lalu mengharapkan pertolongan orang itu. Mengharapkan aku berharap sama dia, aku berharap sama dia, aku berharap. Itu salah. Ya. Kalau orang itu disuruh Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat saudara, itu karena Tuhan. Amin. Jadi bukan karena orang itu baik. Ya. Bukan karena dia itu pernah punya join sama kita. Bukan, saudara. Kalau saudara tahu ada sesuatu pintu yang terbuka di mana dia itu akan memberikan sesuatu pekerjaan, sesuatu pintu yang sudah dibukakan Tuhan. Mulai saudara mungkin aku mau menjadikan kamu sebagai agen misalnya, ya. Terus mengharapkan, aduh, jangan saudara. Saudara harus katakan ya, itu semua dari Tuhan.
Ngandalkan Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan. Tuhan, apakah yang saat ini ditawarkan sama saya dengan orang itu berasal daripadamu? Bukan. Ini yang harus dilakukan. Ya. Kita harus berdoa sungguh-sungguh tentang hal ini. Supaya benar-benar kita tahu itu dari Tuhan. Setiap orang hanya dijadikan saluran berkat buat saudara dan saya. Jadi jangan gantung dan berharap sama manusia. Ini yang pertama. Ya. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mana kok gak ditayangkan ayatnya? Oh ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua, yang menaruh harapannya pada siapa? Menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan bukan kepada orang yang memberikan jalan keluar, saudara. Ya. Ada seorang yang kemarin beberapa waktu yang lalu dia itu mengatakan begini. Dia ketemu dengan seseorang ini ya. Dan memberikan proyek. Dia menawarkan suatu proyek yang proyeknya itu wow banget. Nah dia cerita sama saya. Aduh Ci, benar-benar ada terobosan yang luar biasa. Triliunan. Wow, saya bilang gitu. Nah lalu apa yang terjadi? Jadi akhirnya dia mulai berharap kepada orang yang memberi proyek tersebut. Dengan cara bagaimana? Menjamu mereka. Memberikan segala sesuatu. Pokoknya ya memberikan. Supaya bilang ada hubungan yang baik. Supaya benar-benar apa yang dijanjikan menjadi kenyataan. Itu tidak salah. Ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Kalau engkau mendapatkan sesuatu yang seolah-olah terbuka, bawa kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan ini berasal daripadamu atau bukan? Kalau itu berasal dari Tuhan, minta Tuhan aku mau kawal, aku mau mengandalkan engkau. Aku tidak mau berharap kepada manusia. Karena manusia kalau kita berharap sama manusia itu akan mengecewakan. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, itulah yang membuat saudara dan saya akan mendapatkan sesuatu yang dinamakan semua janji Tuhan akan menjadi kenyataan. Ya. Dikatakan begini, ayat yang ke-8. Diumpamakan seperti apa kalau engkau mengandalkan Tuhan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Diumpamakan seperti itu saudara. Karena kalau satu pohon yang punya akar yang sangat kuat, tidak peduli mau panas terik mau apapun, dia nggak peduli. Karena apa? Akarnya benar-benar akar ini masuk ke dalam air sampai terus dan selalu mengisap air, nggak membutuhkan air hujan. Tidak membutuhkan, gak peduli mau ada hujan atau tidak peduli. Mau ada yang menyiram, tidak menyiram, tidak peduli. Sekalipun panas terik tidak peduli. Saudara, ini gambaran dalam hidup saudara dan saya. Kita tahu bahwa saudara dan saya itu adalah orang-orang yang akan dibedakan dan sudah dibedakan oleh Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun juga di depan kita. Karena kita tahu kemarau ini luar biasa banget saudara. Di mana-mana sudah sangat kekeringan.
Tetapi saudara harus percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, itu seperti pohon di mana iman kita, percaya kita tidak bergantung sama keadaan. Tapi iman kepercayaan kita bergantung kepada air yang hidup. Apa itu? Firman Tuhan. Maka saya menganjurkan, saya menghimbau benar-benar saat-saat yang saat ini. Jangan lupa saat teduh. Jangan lupa baca firman setiap hari. Karena itu air hidup. Ya. Kalau engkau membaca firman setiap hari, apapun keadaan kalian yang saudara dan saya alami, kita tidak akan kekeringan. Kita akan dibedakan. Inilah yang dinamakan mengandalkan Tuhan. Ya. Contoh kita lihat Abraham, sudah sering kali kita mendengar tentang Abraham. Tetapi kalau saya melihat akan kehidupan Pak Yusak ya, almarhum Pak Yusak. Pak Yusak itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Sekalipun pada waktu dia disuruh memilih ya satu pekerjaan, dan dia harus memilih kota, dia tidak melihat dengan cara pandangan mata seperti Lot. Lot pada saat disuruh memilih, Lot langsung memilih, aku memilih lembah Yordan yang sangat-sangat subur. Karena melihat mata. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak melihat akan keadaan sekitar kita. Pak Yusak juga begitu. Pada saat ditawar ke Jakarta atau Singapura atau Bandung, dia mulai mengandalkan Tuhan. Tuhan, mana aku pilihkan. Dan saat Tuhan memilihkan Bandung, dia matanya ditutup untuk melihat Singapura, matanya ditutup untuk melihat Jakarta, dan dia memilih Bandung. Saat dia di Jakarta, pada saat di Departemen Kesehatan, dikatakan, Pak, apa enggak salah Bapak memilih Bandung? Bapak di Bandung tidak dapat fasilitas rumah. Di Jakarta Bapak dapat fasilitas rumah. Di Bandung Bapak tidak dapat fasilitas kendaraan. Di Jakarta Bapak mendapatkan fasilitas kendaraan. Bapak di Jakarta praktek langsung di rumah sakit. Tapi di Bandung Bapak itu ngajar sekolah perawat. Jelas-jelas pimpinannya itu memberikan pilihan. Ya. Tapi apa kata Pak Yusak? Enggak Pak, saya tetap pilih Bandung. Saudara, ini yang namanya mengandalkan Tuhan. Ya. Bahwa tidak melihat akan apa yang ada di hadapannya. Tapi benar melihat apa yang Tuhan mau. Mengandalkan Tuhan. Kita lihat akan Abraham. Saat dia itu keluar dari Ur Kasdim. Itu dia bukan orang miskin. Ya. Kalau orang miskin lalu ditawari, hei mau gak kamu transmigrasi? Nanti di daerah itu kamu akan mendapat tanah 2 hektar. Kamu akan mendapatkan benih. Kamu akan dapat ini, itu, ini, itu. Ya daripada aku di sini sengsara, ya udah transmigrasi aja. Saudara, tapi yang namanya Abraham, untuk dia harus keluar dari Ur Kasdim, dia bukan orang miskin, saudara. Dia orang yang kaya. Dia adalah orang yang diberkati luar biasa. Hidupnya sudah nyaman dan sangat enak. Tapi pada saat dia disuruh pergi sama Tuhan, dia gak memikirkan itu. Dia langsung meninggalkan semuanya. Karena apa? Ini orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau engkau dan saya dalam mengawal janji Tuhan ini, engkau mengandalkan Tuhan, percayalah, hidupmu akan terjamin. Amin. Hidupmu akan terjamin. Ayo belajar mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua, apa yang harus dilakukan?
membangun mezbah. Ya. Belajar untuk membangun mezbah. Apa artinya membangun mezbah? Arti mezbah itu kata Ibraninya adalah mezbah. Itu berasal dari kata kerja yaitu sawak. Sawak. Ya. Artinya apa? Membantai atau menyembelih dan mempersembahkan korban. Itu arti mezbah. Jadi mezbah itu artinya adalah nyembelih korban, memberikan sesuatu pengorbanan di atas mezbah tersebut. Dan kita tahu gambar ini, mezbah itu terdiri dari batu-batu yang disusun. Lalu di atasnya itu dipersembahkan sesuatu. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan mempersembahkan, menyembelih, berkorban itu pasti ada yang sakit dalam hidup saudara dan saya. Kalau nggak ada yang sakit itu bukan korban. Jadi yang dinamakan korban itu bisa berupa waktu, bisa berupa materi. Ada beberapa orang yang seperti ini. Aduh, hari ini katanya ada beberapa dari kita yang belum dapat minyak akan dikasih minyak. Yang belum dapat madu mau dibagikan madu. Yang buat orang Sion. Aku gak bisa hadir. Aku gak bisa hadir, titip aja ya, titip aja. Nah, ini gak ada korban namanya saudara. Ya. Kalau namanya engkau mau mendapatkan sesuatu, berani bayar harganya. Berani bayar harganya. Sebab tanpa pembayaran harga, yaitu tanpa mezbah yang kamu persembahkan, itu gak bisa. Kamu gak akan dapat, gak akan sampai. Berani bayar harganya. Saudara, kalau saat ini saya rasakan dalam financial freedom ini, saudara itu tak aja, ayo sama-sama puasa 40 hari dan akhirnya 42 hari. Itu korban. Itu korban. Yang biasanya kamu makan pagi gak makan pagi. Biasanya jam 9, jam 10 malam masih ngemel. Hari itu enggak. Saya ketemu dengan seorang yang setiap kali dia selalu kalau pagi ngopi sama makan gorengan, makan roti keringan gitu saudara. Suatu saat saya ketemu, kok kamunya kelihatan kurus, saya bilang. Iya, dia bilang. Karena apa? Gak ngopi kalau pagi, gak makan kalau pagi gitu. Sampai berat badannya bisa turun. Karena apa? Kebiasaan. Nah ini namanya mezbah, ya kamu persembahkan. Motong segala sesuatu yang menjadi keinginan dan kebiasaan yang kamu lakukan. Ini yang namanya membantai atau menyembelih atau mempersembahkan sesuatu. Ya, itu artinya mezbah, itu bangun mezbah. Ya. Kita belajar dari Abraham. Abraham selalu membuat mezbah dalam perjalanannya, mulai keluar dari Ur Kasdim. Sampai di suatu tempat dia bangun mezbah. Jalan lagi sampai di suatu tempat dia bangun mezbah. Seluruh perjalanannya dia selalu akhiri dengan membangun mezbah. Itulah sebabnya dia menerima seluruh janji Tuhan. Kita baca ya dalam Keluaran 12 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan gini. Abraham berjalan melalui negeri itu sampailah ke suatu tempat dekat Sichem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu, sedangkan dia dikasih tahu Kanaan itu akan menjadi miliknya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.
Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Janjinya apa? Tanah ini nih akan aku berikan kepada keturunan. Itu janji. Ya. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Lalu Abraham mendirikan mezbah. Saudara dalam roh sana mendapatkan janjian financial freedom. Sekarang sudah berjalan 2 minggu. Tuhan ingatkan, bangun mezbah. Jangan diam-diam saja, bangun mezbah. Ya. Teruskan ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Nah, ini sudah dapat janji kan? Dia janjinya, nih tanah ini akan jadi milik keturunanmu. Dia bikin mezbah, dia tidak berhenti, dia jalan lagi. Ya. Sampai di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu apa yang dilakukan? Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, lihat. Kemanapun dia pergi, menjalani jalan yang sudah Tuhan tentukan. Ini jalan yang aku harus tentukan. Ini tanah yang Tuhan berikan kepada saya. Ini janji-janji yang diberikan kepada saya. Setiap kali apa yang dilakukan? Membangun mezbah. Saya berdoa saudara, bangun mezbah jangan hanya sekali 2 kali. Setiap kali bangunlah mezbah. Mezbah apa? Mezbah keluarga. Itu sangat penting, mezbah keluarga. Saudara, saya diingatkan Tuhan ya. Saat kemarin saya pergi ke Jepara, saudara. Saya ke Jepara dan saya rindu untuk melihat bekas rumahnya papa saya. Ya. Saya pergi ke sana. Pada saat saya masuk rumah itu, rumah bekas saya, tempat tinggal saya waktu kecil. Ya. Saya diingatkan Tuhan, nak, ingat gak apa yang dilakukan orang tuamu? Orang tua saya itu punya kebiasaan buat mezbah keluarga setiap jam 6 sore. Pokoknya jam 6 sore itu anak mau kemana saja harus pulang. Tidak ada alternatif lain. Harus pulang. Nah, sampai di rumah semuanya ini sudah pada mandi, belum makan. Tidak boleh makan sebelum mezbah keluarga. Kita semua masuk ke kamar. Kamarnya papa mama saya. Dan kamar itu masih ada, saudara. Ya, masih ada. Saya bilang, ini kamar ini tuh ada kacanya, masih ada. Oh, masih ada Bu, ini kacanya. Oh ya, masih ada. Semua masih utuh rumahnya orang tua saya. Tapi sudah dibeli sama orang lain. Dan orang tua saya itu selalu mengadakan mezbah keluarga. Papi, mami, sini anak-anaknya semua kumpul ya. Ya memang saya masih kecil. Sehingga saya tidak betah gitu. Kan mama saya itu kalau doa anaknya disebut satu-satu dari nomor 1 sampai nomor 9. Ya. Jadi saya bilang, saya nomor 7 suwe pisan gitu ya. Nama saya disebutnya tuh lama sekali gitu ya. Nunggu-nunggu nama saya disebut gitu. Sebab nanti kalau sudah saya, terus adik saya, jadi wis pol, selesai gitu. Senang gitu loh kalau sudah selesai tuh nanti sebentar lagi amin gitu. Ya memang kita anak-anaknya itu tidak, rasanya saya ngaku tidak mensupport lah doa daripada orang tua saya. Tapi orang tua saya itu tekun dan setia setiap kali ada mezbah keluarga. Nah, saudara, pada saat Tuhan ingatkan itu saya bilang iya Tuhan. Terus Tuhan katakan begini,
apa yang sekarang hasil daripada semuanya itu? Saya rasakan semua anak-anaknya diberkati Tuhan. Nah, ini terjadi sama Pak Yusak. Saya waktu itu ikut Pak Yusak. Setiap jam 2 siang Pak Yusak itu selalu bikin mesbah keluarga 2 kali. Setiap jam 2 sama jam 5 pagi. Anaknya tidur tidak tidur dibangunkan. Walaupun anak-anak ini dibangunkan, akhirnya bangun dan teler lagi, tidak masalah. Ayo bangun, mesbah keluarga. Itu dilakukan oleh Pak Yusak. Dan kita melihat anak-anaknya diberkati. Abraham melakukan hal itu, hidupnya diberkati. Jadi mesbah keluarga itu sangat penting sekali untuk mengawal semua janji Tuhan. Ya. Kita baca dalam Kejadian 13 ayat yang ketiga. Abraham berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Sekarang kita teruskan dalam Kejadian 4:13 ayat yang ke-14. Ini kejadian saat dia sudah pisah dengan Lot. Ya. Sekalipun dia sudah pisah dengan Lot, dia tidak pernah meninggalkan untuk tidak membangun mesbah. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatnya dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terpentin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Saudara, ya. Saat dia sudah berpisah dari Lot, Lot sudah memilih suatu lembah Yordan yang sungguh amat sangat subur. Bagian dia rasanya dibandingkan dengan lembah Yordan tidak seberapa. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham menjalani itu, bahkan dikatakan, coba kamu lihat kanan, kiri, depan, belakang. Itu semua aku akan berikan kepadamu. Nah, saat dia mendengar akan hal itu, dia percaya bahwa itu janji Tuhan. Nah, saudara, saat ini saudara sudah dijanjikan open doors. Tuhan akan membukakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Itu janji Tuhan. Nah, pada saat saudara mendapatkan janji Tuhan itu, percayalah, sekalipun yang kamu lihat saat ini adalah sesuatu hal yang mungkinkah hal itu terjadi, tidak usah dipikirkan. Tidak usah ragu-ragu dan mengatakan mungkinkah hal itu terjadi. Tuhan bisa menolong saudara seperti membalikan telapak tangan. Jadi tidak usah takut dan khawatir. Jalani saja. Jalani saja. Pasti nyampe nantinya. Amin. Jadi apa yang dilakukan Abraham? Tetap membangun mesbah. Saya berdoa sungguh-sungguh. Ajar anak-anakmu untuk membangun mesbah. Mau dia tidur tidak tidur, tetap ajak bangun mesbah. Itu sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa.
dalam hidup saya tetap membangun mezbah. Waktu Sophie sudah pergi ke Kanada, saya berdua selalu membangun mezbah. Dan saudara lihat, hidup saya diberkati Tuhan. Ya. Sampai dengan sekarang, setiap pagi saya tidak pernah lupa untuk membangun mezbah walaupun sendirian. Ya. Bangun mezbah itu sangat penting untuk mengawal semua janji Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, pada saat saya waktu baru masuk mahasiswa tingkat 1, ada seorang hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan dari luar negeri. Kita pada saat itu saya masih ikut paduan suara di GKI, di salah satu GKI di Bandung. Kita ada persekutuan. Terus ada hamba Tuhan dari luar negeri. Nah, pada saat kita sedang menyembah, itu semua dinubuatkan, saudara. Dipanggilin satu-satu anggotanya, termasuk saya. Saat saya dinubuatkan, saya itu aduh, nubuatnya tuh wow banget, saudara. Bener wow. Ya, saya dinubuatkan yang pertama, Tuhan akan pakai saya. Itu saya belum bisa khotbah, saudara. Belum bisa khotbah, belum bisa bahasa roh, belum bisa apa-apa. Hanya sebagai anggota paduan suara, tok melayani sebagai anggota paduan suara dan melayani sebagai guru sekolah minggu. Itu tok, nggak bisa apa-apa. Tapi saya dinubuatkan, engkau akan dipakai Tuhan. Ya. Engkau akan berkhotbah. Engkau akan pergi dari satu kota ke kota yang lain. Engkau akan pergi dari satu negara ke negara yang lain. Engkau akan keliling dunia. Sampai sayanya itu melongo. Mungkinkah hal itu bisa terjadi dalam hidup saya? Rasanya nggak mungkin, saudara. Tapi saya aminkan aja. Nah, udah itu ya, mau dipakai Tuhan. Yang kedua, engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan bekerja secara sekuler. Itu saya baru masuk mahasiswa tingkat 1 Fakultas Hukum. Baru masuk, belum sekolah yang lain. Sudah dinubuatkan untuk saya akan kerja sekuler. Engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, sudah. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati engkau sampai engkau akan punya rumah yang besar. Loh saudara, betul. Aduh Tuhan, kok rasanya gak kejangkau, saya kok dikasih firman sampai seperti itu. Dan yang sangat herannya dikatakan gini, aku akan memberkati engkau seumur hidupmu, engkau tidak akan memakai mobil yang bekas. Sungguh saudara, saya sampai mobil-mobil dikatakan saya tidak pakai mobil bekas. Aduh, kok spektakuler banget. Saudara mau tahu, sampai dengan saat ini saya mau sampaikan kepada saudara ya, semua janji itu tergenapkan. Sungguh tidak ada satupun janji Tuhan terhadap diri pribadi saya ya, yang tidak digenapkan. Saya mengatakan ajaib Tuhan. Itu waktu zaman tahun 64, saudara. Ya. Tahun 1964. Saya umurnya baru berapa itu nggak tahu, berarti 19 batu beras. Benar-benar itu digenapkan sampai dengan saat ini, saudara. Jadi Yesus Kristus itu kalau janji ya dan amin. Tidak pernah bohong, sungguh. Nah, yang sampai saya kagum ya itu tentang yang dikatakan tentang pergi ke luar negeri, keliling dunia kemana-mana. Itu waktu itu
naik pesawat aja tidak pernah, saudara. Belum pernah yang namanya naik pesawat. Sudah dinubuatkan keliling dunia. Itu kan sesuatu spektakuler. Saya tidak kenal dengan hamba Tuhan itu. Semua teman-teman saya sampai ngomong gini, waduh kamu bakalnya. Saya gak berani ngomong gini, jangan gitulah gitu. Apa ya benar itu hamba Tuhan? Gak berani. Bagus nubuatannya. Saya cuma terima, Tuhan tak aminkan, tak aminkan. Sekalipun rasanya gak terjangkau dengan iman saya. Mungkinkah semua bisa terjadi atas hidup saya? Siapa saya? Siapa saya? Tapi dengan berjalannya waktu, dengan saya terus membangun mezbah, hanya mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan perkara yang lain. Kenyataannya saya menerima segala sesuatu. Dan tidak ada satupun yang tidak tergenapkan. Saudara, sampai saat ini saya tidak pernah membeli mobil bekas kecuali Freddy yang beli mobil bekas. Saya tidak pernah membeli mobil bekas ya. Sebab suatu saat Freddy ngomong gini, kemarin ini ngomong, Mah, ini Alphard sudah tua, katanya gitu. Ditukar saja, banyak Mah sekarang Alphard yang lebih bagus, tapi tidak usah yang baru. Sebab kalau beli yang baru itu merosot harganya. Saya senyum saja. Saya ingat Tuhan tidak suruh saya beli mobil bekas. Dalam hati saya, tapi saya nggak ngomong ya. Saya pikir, Tuhan nggak akan membiarkan putrinya ini naik mobil bekas. Ya, saya dalam hati saya, saudara, saya percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Ayolah saudara, ayo saya dorong saudara ya. Bangunlah mezbah. Jangan bosan-bosan. Seperti Abraham, semua janjinya tergenapkan. Seluruh Israel dan Yehuda menjadi satu. Luar biasa. Masa Daud dan Salomo terjadi. Dan pada suatu saat waktu Rosasana kemarin kita berdoa di sana hamba Tuhan semua, Tuhan mengatakan ini masanya aku akan berikan, masa Daud dan Salomo akan terjadi lagi. Dan saya percaya ini akan terjadi buat hidup saudara dan saya ya. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Amin. Nah, yang terakhir mengenai yang ketiga, jangan lamban. Ya, jangan lamban. Artinya lamban itu kalau mendapatkan sesuatu responnya itu lama. Jangan responi segala sesuatu. Ya, Tuhan katakan jangan lamban. Ibrani 6 ayat 12 dikatakan begini. Tetapi janganlah lamban agar kamu jangan menjadi lamban. Kata Ibrani 6 ayat 12. Tetapi belajarlah menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya. Kalau saudara menjadi penurut-penurut oleh iman dan kesabaran seperti Abraham, semua janji Tuhan akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Lihat pendahulu-pendahulu kita, jangan menjadi lamban. Nah, contoh jangan menjadi lamban siapa? Yusuf, saudara. Hari ini tak ajar kita, ayo belajar dari Yusuf. Ya. Yang pertama, detik-detik menerima penggenapan. Yusuf itu pada saat menerima penggenapan itu kayak orang ngimpi. Malamnya masih tidur di penjara, seperti ngimpi. Tiba-tiba pagi-pagi ini ceritanya dibangunin. Sup, kamu udah bangun? Sudah. Mandi cepet. Ya. Mau dipanggil sama Firaun. Waduh, deg-degan dia. Apa dipanggil Firaun lagi? Apa masalah dengan
Potifar dan istri Potifar diungkit kembali. Apa kini waktunya, dia nggak tahu. Kamu pokoknya dipanggil Potifar ya. Untuk menghadap raja tidak bisa cara gini, cukur. Mulai dia cukur mukanya ya. Setelah cukur apa yang dia lakukan? Ganti baju, jubah baru ya. Segala sesuatu harus bersih. Mungkin mandinya bisa 2-3 kali. Karena apa? Mau menghadap Firaun. Nah, saat dia mau menghadap Firaun itu ya, seperti membalikan keadaan. Karena tidak pernah dipikirkan. Orang penjuru minuman yang dimintain tolong sudah tidak ada kabar ceritanya. Terus dia mau minta tolong sama siapa lagi? Gak ada orang yang dimintain tolong, saudara. Tapi satu perkara, seperti membalikan keadaan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Segera dikatakan. Segera ya. Ia bercukur, berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan detik-detik menerima penggenapan? Kalau ada tanda-tanda di mana engkau mendapatkan sesuatu divine connection, ya. Ini divine connection. Tiba-tiba, tidak pernah dipikirkan. Pagi-pagi dia sudah mendapatkan sesuatu. Ini divine connection. Ya. Lalu saudara keluar dari kesesakan. Buat Tuhan itu tidak hal yang sukar untuk membuat saudara keluar dari kesesakan. Tiba-tiba ada orang yang menolong saudara. Ini divine connection. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Dia harus pentahiran, saudara. Dibersihkan semuanya. Saudara dan saya hari-hari ini minta ditahirkan sama Tuhan. Saat ada divine connection, katakan, Tuhan, tahirkan aku dari pikiranku yang lama. Dari aku masuk di dalam tutupan, semua tertutup, bukakan semuanya. Belajar seperti Yusuf. Ya. Aku sudah tidak ada di dalam kurungan lagi. Aku sudah tidak ada di dalam perangkap lagi. Aku sudah ditahirkan. Aku sudah lepas dan aku mau memakai jubah yang baru. Amin. Nah, saudara, jubah itu berbicara tentang apa? Karakter. Minta sama Tuhan, Tuhan, berikan aku karakter Kristus. Berikan kepadaku karakter Kristus. Lepaskan jubahmu yang lama. Pakai jubah yang baru. Karena apa? Koneksi kita bukan sama orang-orang tutupan lagi. Koneksi kita dinaikkan dari orang penjara menjadi koneksi terhadap Firaun. Punya koneksi yang lebih. Tuhan akan membawa saudara masuk dalam divine connection kepada koneksi-koneksi yang lebih. Kau tidak akan dibawa ke bawah, tapi kau akan dibawa koneksi-koneksi yang lebih lagi, yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, belajar sungguh-sungguh saat ini. Siapkan diri. Buka jubahmu yang lama, pakai jubah yang baru. Karakter Kristus ada dalam hidup saudara. Amin. Ya. Terus yang kedua, belajar punya respon yang cepat seperti Yusuf. Ya. Ayat 48 dikatakan gini. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota. Bukan itu.
Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Respon yang cepat. Saudara sudah tahu ceritanya tentang Yusuf dan Firaun, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Tapi yang saya mau sampaikan adalah respon yang cepat. Saat dia itu diangkat, itu adalah otoritas raja-raja. Kalau saudara sudah diberikan madu, itu madu adalah lambang di mana kelimpahan akan menjadi milik saudara. Ya. Saudara sudah minum walaupun cuma sedikit, itu lambang kelimpahan sudah ada di tangan saudara. Yusuf sudah mendapatkan otoritas itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mulai menjalani. Saya berdoa, kenapa kalau kita misalnya mendapatkan suatu lahan, kelilingi dulu lahan di mana saudara dan saya bakal bekerja. Ya. Kelilingi, doakan, didoakan dulu. Proyek yang saudara akan dapatkan itu, didoakan dulu, dikelilingi dulu. Itulah yang dinamakan bahwa pergilah Yusuf di depan Firaun, lalu mengelilingi. Doa keliling, dikelilingi. Ya. Nah, kalau saudara merasakan bahwa usaha saudara itu susah untuk dikelilingi, nggak apa-apa, gambar saja. Doakan, dikelilingi dalam nama Tuhan Yesus, ini tak lahan sudah menjadi milikku. Aku kelilingi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dikelilingi, diresponi supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita ini pekerjaan baru, ini mendatangkan hasil yang berkelimpahan. Amin. Dikelilingi harus punya respon yang cepat. Ya. Yang ketiga strategi. Yang ketiga strategi yaitu ayat yang ke-48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan di ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitarnya. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Artinya memakai strategi yang benar. Strategi itu hikmat. Jadi orang dagang harus perlu hikmat. Orang pelayanan perlu hikmat. Jadi jangan sembarangan. Ada orang yang mengatakan, aku disuruh Tuhan untuk pergi ke suatu daerah untuk penginjilan. Harus lihat dulu tempatnya, dikelilingi, didoakan dulu. Terus kita sosialisasi dengan orang di daerah itu. Kula nuwun, artinya permisi dengan orang-orang di sekitar. Jangan langsung melakukan KKR besar-besaran. Bisa diusir saudara. Lalu merasakan kecewa sama Tuhan dan mengatakan, kenapa aku melakukan pekerjaan ini Tuhan gak menolong? Karena kurang hikmat dan kurang strategi. Belajar kita dalam usaha apapun, dalam pelayanan apapun harus pakai strategi Kristus. Harus lihat situasi dan kondisi. Harus dengan strategi yang sungguh-sungguh. Kalau saudara dan saya lakukan akan hal ini, saya yakin dan percaya pengawalan yang kau lakukan akan menjadi kenyataan dalam hidup kalian. Ya. Lakukan saudara, lakukan. Jangan sekedar mendengar tapi menjadi pelaku firman. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, diberkati untuk memberkati. Yusuf orang yang diberkati untuk memberkati. Dia mengampuni akan kesalahan saudara-saudaranya. Dikatakan seperti ini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Artinya
Yusuf tidak memikirkan segala sesuatu dengan negatif. Ya, saya berdoa buat saudara semuanya. Jangan selalu kalau mendengar sesuatu ya, pikiran kamu negatif. Itu dosa, saya katakan. Ya. Dapat firman Tuhan, jangan berpikir negatif. Kalau kamu mendengar berita apapun, jangan berpikir negatif dulu. Saudara bukan orang diciptakan untuk berpikir negatif. Berpikirlah positif. Di balik daripada itu semua, Tuhan punya rencana. Amin. Ya. Kita harus berpikir positif, saudara. Ya. Jangan berpikir negatif. Misalnya, contohnya, kok orang itu begitu ya? Kenapa begitu? Mungkin begini, mungkin begini. Langsung menghakimi. Sekali-kali saya katakan jangan menghakimi. Ya. Setiap orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri sama Tuhan. Ya. Jangan menghakimi. Pikiranmu harus pikiran Kristus. Jangan pikiran yang selalu menyalahkan orang lain. Selalu mengatakan itu jelek. Selalu pengen untuk membalas. Coba lihat Yusuf. Bagaimana kunci orang diberkati adalah kalau engkau tidak membalas. Contohnya Yusuf. Yusuf tidak balas. Walaupun dia tahu dia dijual. Dan kalau dia ingat-ingat masa dia di dalam sumur. Masa-masa dia padang gurun yang sangat luar biasa panasnya, dia tidak pakai sandal, dia melepuh semua kakinya, diseret suruh jalan menuju ke Mesir. Apa enggak sengsara? Sangat sengsara. Apa enggak sakit? Sangat sakit terhadap saudara-saudaranya. Teriak-teriak, minta ditolong, tidak didengar. Apa enggak sakit? Sakit. Dan masanya untuk membalas dendam, yaitu pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia tidak pernah membalas dendam. Bahkan mengatakan, oh ini sudah rencana Tuhan supaya aku bisa memelihara kamu. Ini pikiran Kristus, saudara. Saya berdoa jangan menghakimi orang. Jangan mengatakan saya baik, dia tidak baik. Jangan sekali-kali. Dan jangan berprasangka buruk terhadap orang. Doa saya harus belajar mengampuni. Setiap kita bertanggung jawab sendiri-sendiri sama Tuhan. Amin. Ya, belajar seperti itu. Ayat Kejadian 50 ayat 19 dikatakan begini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Coba. Jangan takut. Teruskan. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni mempelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara. Ayat 21. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saya berdoa sifat Daud ini kita terima. Amin. Amin. Mau punya sifat seperti Yusuf? Mau punya sifat seperti Yusuf? Belajar sudah. Ya. Apapun orang lain melakukan terhadap diri kita, jangan balas. Jangan balas. Firman Tuhan katakan pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Amin. Jangan kita dipakai buat membalas. Itu urusan Tuhan. Ya. Belajar seperti Yusuf. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu diberkati Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Amin. Belajar mengampuni. Apapun juga, ya. Jangan punya prasangka yang tidak baik. Tuhan akan menolong dan memberkati kita semuanya.
percaya Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib buat saudara dan saya. Amin. Yuk kita tutup dengan perjamuan kudus. Siapa yang belum dapat perjamuan kudus, saya minta supaya para asyir bisa menolong untuk membagikan buat saudara yang belum menerima perjamuan kudus. Coba angkat tangan buat saudara yang di atas, mungkin sudah semuanya. Ya. Yuk kita bangkit berdiri saat ini. Kita tahu bahwa perjamuan kudus adalah sesuatu hal yang diwajibkan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Karena ini adalah suatu perjanjian antara Tuhan dengan kita. Ada perjanjian darah, ada perjanjian garam. Ada perjanjian everlasting antara Tuhan dengan kita. Biarlah kita mempersiapkan diri kita saat ini. Tuhan sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Biarlah hari ini saya minta, jikalau ada sakit hati terhadap siapapun juga, terhadap suami, istri, terhadap orang yang menyakitkan hati kita, sehingga kita kurang bisa mengampuni, lepaskan pengampunan hari ini. Lepaskan pengampunan hari ini, supaya engkau diampuni, supaya makan perjamuan ini adalah makanan yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Minta diingatkan oleh Tuhan, jikalau ada sesuatu yang belum beres dalam hidupmu, supaya semua janji Tuhan menjadi kenyataan. Supaya Tuhan menyembuhkan. Supaya manifestasi Tuhan dinyatakan. Kita nyanyikan Jehovah Rafa, Jehovah Adonai. Nyanyikan dengan segenap hati. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest Himself.
manifestasi-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Biarlah manifestasi-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami mau meteraikan dengan tubuh dan darah-Mu ini. Inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk kami. Dan inilah darah-Mu. Engkau lakukan seperti yang Engkau mau atas hidup kami ya Tuhan. Sehingga semua jalan-jalan-Mu Engkau tunjukkan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan dan minum. Saat ini ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu sebagai suatu korban persembahan kami kepadamu. Kau kuduskan dan Kau sucikan persembahan kami Tuhan. Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tahu Tuhan, baik masa kekeringan maupun masa kelimpahan, kami tetap mau memberikan yang terbaik untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberi yang terbaik buat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kita akan akhiri hari ini ibadah kita pada malam hari ini. Mari bangkit berdiri saudara. Bapak, kami sudah menerima semua firman-Mu. Engkau tanamkan di dalam hati kami ya Tuhan, semua benih-benih yang kami dapatkan pada hari ini. Biar bertumbuh Tuhan, bahkan berbuah lebat Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan, bahwa apa yang Engkau janjikan
dan kami tidak menikmati. Kami sangat merindukan seluruh janji-Mu kami terima dengan utuh. Mampukan kami untuk hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk setiap kali membangun mezbah kami. Mampukan kami Tuhan untuk meresponi dengan cepat semua yang Engkau sediakan buat kami. Kami tahu Engkau akan membedakan kami dengan yang lain ya Tuhan. Oleh karena itu, layakan kami menerima berkat-Mu. Layakan kami menerima semua janji-Mu Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini, kami terima yang terbaik dari Tuhan. Tidak ada yang jelek yang kami terima. Engkau akan memberkati kami dalam perjalanan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Engkau akan menyediakan perkara-perkara yang luar biasa atas hidup kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara semua.